2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian tentang teks deskripsi dan jenis-jenisnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung ke videonya ya. Tapi sebelum itu, aku mau kenalan dulu sama kalian. Oke, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Karista Putri Saleka dengan NIM A310220007. Di sini aku merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi TIK dan media pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, literasi TIK dan media pembelajaran bahasa Indonesia ini membahas tentang penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pengembangan konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Mata kuliah ini berfokus untuk mengembangkan pemahaman tentang cara efektif penggunaan TIK untuk mendukung proses pembelajaran serta pengajaran bahasa Indonesia. TIK sendiri memiliki manfaat yang sangat banyak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, akses informasi lebih luas. Jadi, siswa dan guru dapat mengakses sumber belajar yang sangat banyak dari internet seperti e-book maupun video-video dan aplikasi pembelajaran yang akan dapat memperkaya materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih interaktif dan menarik. Jadi penggunaan alat bantu seperti game atau aplikasi lainnya itu akan membuat pelajaran lebih menyenangkan dan melibatkan siswa secara aktif. Kemudian yang kedua, fleksibel. Maksudnya adalah pembelajaran dapat dilakukan di mana saja ataupun seperti pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pandemi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik, yaitu TIK dapat memungkinkan siswa dan guru dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dalam atau melalui banyak forum seperti media sosial. Kemudian selanjutnya ada materi pelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu dari siswa, sehingga setiap siswanya itu bisa belajar dengan kecepatan dan cara yang paling efektif untuk mereka. Yang ketiga, dengan adanya TIK ini digunakan juga kayak tes dan kuis online yang memungkinkan hasilnya itu langsung ada, jadi langsung diakses dan dianalisis, dapat mempermudah guru memberikan umpan balik yang cepat dan akurat. Terdapat juga fungsi TIK dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, TIK sebagai sumber informasi, yaitu menyediakan akses ke berbagai sumber informasi yang relevan, yaitu up to date dan dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, TIK sebagai alat pembelajaran, yaitu menyediakan berbagai alat dan aplikasi yang membantu proses belajar mengajar seperti pelanggan, Luna, e-learning, aplikasi bahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada media komunikasi. TIK memungkinkan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa dan maupun siswa antar siswa melalui forum-forum media sosial.
video kali ini, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi 3 dan media pembelajaran bahasa Indonesia. Kaitannya adalah berharap video ini dapat dimanfaatkan oleh siswa-siswa dalam memahami materi pembelajaran bahasa Indonesia yang memanfaatkan media sosial yaitu YouTube yang sangat mudah diakses di berbagai kalangan, di berbagai usia. Dan diharapkan juga bahwa dengan materi yang saya berikan ini, siswa dapat memahaminya dengan mudah dan memberikan manfaat yang sangat banyak kepada para siswa maupun teman-teman lagi yang menonton video ini. Jadi, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, dalam bahasa Indonesia sendiri itu ada berbagai jenis teks yang dapat kita pelajari. Salah satunya adalah teks deskripsi. Ya, jadi teks deskripsi itu suatu benda atau objeknya itu dapat digambarkan melalui tulisan. Teks deskripsi juga diartikan sebagai teks yang memaparkan tentang suatu hal yang jelas. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang teks deskripsi dan jenis-jenisnya. Yang pertama, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks atau bacaan yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi sendiri itu memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menggambarkan bentuk objek berdasarkan pengamatan dari sifat, rasa, warna, ataupun corak. Karakter bahasa yang digunakan dalam menyusun teks deskripsi ini berupa rincian suatu objek atau benda, namun juga dapat menggunakan majas untuk melukiskan sesuatu secara konkret. Paragraf yang disusun dalam teks deskripsi ini dapat membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan suatu objek ataupun benda secara langsung, meskipun pembacanya tidak merasakannya secara langsung seperti mencium atau merasakan bau dari parfum ini. Kemudian topik atau tema yang digambarkan melalui teks deskripsi dilakukan dengan memanfaatkan panca indera yang dimiliki oleh si penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca seperti dapat merasakan sendiri secara langsung seperti apa yang diberikan oleh penulis dalam teks ini. Jadi pembaca akan terlibat dalam teks tersebut sehingga dapat merasakannya. Kemudian teks deskripsi digunakan dalam berbagai konteks. Nah, termasuk dalam sastra yaitu bahasa Indonesia seperti karya-karya tulis maupun cerpen seperti itu. Kemudian jurnalistik, bahkan ilmu pengetahuan yang akan membicarakan tentang mungkin klorofil yang akan jadikan teks. Kemudian ada deskripsi produk. Misalnya pada contoh kalimat berikut ini, selimut yang baru saja saya beli memiliki permukaan yang sangat halus. Nah, pada kalimat tersebut memberikan bayangan kepada para pembacanya bahwa selimut tersebut jika disentuh oleh indera peraba seperti jari,
memiliki permukaan yang halus. Dan ternyata bukan hanya objek saja yang dapat dipaparkan, tetapi juga makhluk hidup maupun yang lainnya agar lebih mudah dipahami. Misalkan ini adalah parfum. Seseorang jika hanya melihat ini parfum tidak menarik, tetapi jika dijelaskan dengan teks deskripsi, yaitu ini adalah parfum, baunya sangat wangi, baunya memiliki bau seperti bunga melati, maka itu akan dapat dipahami oleh pembacanya dengan indera penciuman, yaitu hidung. Jenis-jenis teks deskripsi, yang pertama ada teks deskripsi spasial, yang kedua ada teks deskripsi objektif, yang ketiga ada teks deskripsi subjektif, yang keempat ada teks deskripsi impresionistis, dan yang terakhir ada teks deskripsi ekspositoris. Kita masuk pada penjelasan teks deskripsi yang pertama, yaitu ada teks deskripsi spasial. Adalah teks yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu tempat. Yang kedua ada teks deskripsi objektif, yaitu teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas hal atau orang tersebut dengan apa adanya. Yang ketiga ada teks deskripsi subjektif, yaitu adalah teks yang menggambarkan objek seperti penafsiran atau kesan perasaan dari sang penulis atau tafsiran penulis. Yang keempat ada teks deskripsi impresionistis, yaitu suatu teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek atau benda dari sudut pandang penulis. Nah, penjelasan objek atau bendanya itu dengan teks deskripsi ini ditulis berdasarkan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh sang penulis. Teks deskripsi jenis ini akan membuat pembacanya seakan-akan mengalami dan merasakan apa yang dialami oleh penulis. Cara menggambarkan objeknya yaitu hampir sama dengan jenis teks deskripsi subjektif. Yang terakhir ada teks deskripsi ekspositori, yaitu teks yang disusun berdasarkan urutan logis dari suatu objek atau benda yang diamati. Nah, teks deskripsi jenis ini yang diberikan dapat berubah kegiatan yang dilakukan. Jenis teks deskripsi ekspositori ini dapat atau tepat digunakan untuk menyusun paragraf yang menyatakan suatu proses dari pengamatan. Oke, jadi sekian dari saya mengenai materi tentang teks deskripsi dan jenis-jenisnya. Semoga membantu kalian semua dalam memahami teks deskripsi. Jadi, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang maupun lebih, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.